Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang jodohmu akan memujamu. Jadi kita bakal lihat energi kamu, energi dia di kedepan nanti seperti apa. Terus kita bakal lihat ciri-cirinya si jodohmu seperti apa dan why, kenapa dia memuja dirimu. Sebelum kita mulai aku harus disclaimer dulu kalau ini adalah fun reading, diperuntukkan untuk happy, diperuntukkan untuk membahagiakan diri kamu. Jadi perlu diingat, collective reading seperti ini bisa rasanya bisa tidak dan energi bisa vice versa. Namun, setiap orang yang klik video ini berarti pesannya ada untuk dirimu. Jadi, ada orang yang pesannya semuanya nih dari awal sampai akhir, ada yang beberapa part. Karena nanti yang aku sampaikan itu disesuaikan sama vision-vision aku juga. Jadi ada banyak metafora-metafora yang akan aku sampaikan. Itu tergantung gimana cara kamu memprosesnya. Harus bijak dalam memprosesnya. And then untuk kamu yang baru, hai, gimana caranya? Fokus sama energi kamu aja. Fokus sama diri kamu sendiri. Sebutkan pertanyaannya dalam hati. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Lakukan sampai kamu benar-benar ngerasa tenang. Mari kita lanjutkan. Aku bakalan cek dulu energi kamu. Saat kamu bertemu sama dia, si jodohmu, energi kamu seperti apa? Oke. Terus angel power like adding answers, you have permission and protection to say true. Result try. Tell me about their energy in the future when they see the one for them. Energi mereka saat ketemu sama jodohnya. Oke. Ada di sini ada yang Pisces, Scorpio, Cancer, ada Libra, Gemini, Aquarius. Check Sun, Rising, and Venus rising. Cek Sun, Rising, Venus, and Vedic rising saat aku ngomongin soal zodiak. Ada juga Sagittarius. Oke. Saat kamu ketemu sama jodohmu, kamu jadi sosok orang yang sangat pasti. Kamu orang yang punya banyak blessing, punya banyak anugerah. Kamu memberikan anugerah ke sekitar kamu dan kamu menerimanya dari semesta. Semuanya balance, semuanya seimbang. Aku juga melihat kamu sudah mampu untuk melepaskan dan merelakan hal-hal, sesuatu, orang-orang yang memang bukan lagi untuk dirimu. Dari energi The Air of Cups sendiri, kalau aku lihat keadaannya cukup tenang, damai. Walaupun kamu berhasil untuk meninggalkan situasi yang membuat kamu tidak sehat, membuat kamu terbelenggu, kamu mampu untuk meraih kemenangan. Di sini ada di Eight of Cups, ini nunjukin juga keadaan di mana ada sebuah perpindahan. Yang namanya perpindahan kadang-kadang harafiah nih gitu. Ada yang pindah secara beneran pindah, contoh kamu pindah dari kota A ke kota B, pindah dari rumah kamu ke luar negeri, atau juga pindah bukan hanya secara fisik pindah, tapi secara mentality. Dalam arti yang tadinya tidak dewasa, akhirnya shifting atau berubah dan bergeser jadi orang yang lebih dewasa. Nah, ini ada energi The Temperance, ini ngomongin soal kedamaian, healing, mampu untuk menyembuhkan diri sendiri, dan saat kamu menyembuhkan diri sendiri, orang lain pun akan merasakan kebahagiaan dan pancaran energi positif dari dirimu. Energi The Temperance itu seperti kayak kita dikasih anugerah sama semesta, dan anugerah tersebut kamu curahkan juga ke orang-orang sekitar. Jadi saat kamu diberikan, kamu memberi. Nah, energi The Temperance itu juga menunjukkan titik tengah di mana kamu sangat balance, seimbang antara duniawi dan spirituality. Antara hubungan sama yang di atas dan hubungan kamu sama di dunia ini. Dari energi The Queen of Swords, kamu jadi orang yang lebih pasti lagi, lebih kokoh, lebih galak, lebih bisa dibilang lebih bisa mandiri. Mandiri itu bukan hanya ngerjain apa-apa sendiri, tapi kamu mampu untuk memutuskan segala sesuatu berdasarkan jawaban dari hatimu sendiri. Jadi tidak terpengaruh oleh orang lain.
kamu juga lebih kalem, lebih tenang, nggak banyak kalau aku lihat nggak banyak omongan yang benar-benar tidak perlu ya, atau gosip-gosip, kayak menghindari gosip kalau aku lihat. Dan energi the Queen of Swords itu keadaan orang-orang yang benar-benar sudah mampu untuk bisa berkomunikasi dengan lancar. Jadi jujur sama diri sendiri dan jujur sama apa yang kamu mau. Dan saat kamu berkomunikasi sama orang, itu semuanya datangnya dari kejujuran. Gitu. Ini energi kamu saat kamu ketemu sama dia. Aku bakal kasih pesan dari Spirit Guide. What else? Tell me about that. Energi kamu saat kamu ketemu jodohmu. Ini menunjukkan bahwa kamu orang yang sangat aktif di komunitas, terutama komunitas-komunitas yang memang membantu untuk orang-orang sekitar. Kamu akan berada di dalam suatu lingkungan yang sangat suportif, yang memberikan kamu semangat, orang-orang yang memahami apa yang kamu suka dan tidak suka. Ini seperti kayak kamu menemukan teman-teman sejati, sahabat-sahabat sejati yang tulus. Dari energi community ini juga menunjukkan kalau kamu menjadi sosok orang yang suka bergaul. Kalau aku lihat juga pergaulan kamu pun sehat ya di sini. So aku bakalan lihat lagi dari tarot deck yang ini, oracle card yang ini. Terus Spirit Guide, Angel of Power, like I think it says, show me message from Spirit Guide for the people who watch this video. Thank you. Adarada, Soul Flame, rediscover lost part of yourself, experience relationship, harmony and healing. Rasakan fase healingnya, rasakan keharmonisasiannya, dan kamu harus menemukan diri kamu sendiri. Jadi yang gak tahu mau apa, yang gak tahu arahnya kemana, kamu harus temukan itu di dalam diri. Rediscover lost part of yourself. Kadang-kadang dinamika kehidupan itu yang akan ngebuat kita berubah nih contohnya. Jadi perubahan itu kadang-kadang memang harus kita rasakan, tapi keadaan yang berubah. Kita jadi sosok orang yang utuh. Kadang-kadang keutuhan itu kan memang hilang saat ada dinamika, ada masalah hidup. Yang hilang itu temukan kembali. Oke? So aku bakalan lihat si jodohnya, energi dia, jodohmu saat ketemu kamu gimana. The Empress. Oke. Kamu bisa dealing sama Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio. Tell me one more. Atau Capricorn. Saat kamu bertemu dia di dalam posisi sedang menjalani spiritual awakening. Intuisinya semakin kuat. Jadi dia yang tadinya menggunakan logika, yang tadinya hanya menggunakan sesuatu yang berbasis logic, dia sekarang harus mendengarkan logikanya dia. Mendengarkan intuisi. Jadi pertama, dia menyeimbangkan energi maskulin dan feminin di dalam dirinya sendiri. Jadi kalau saat kamu ketemu sama dia, banyak pesan-pesan dari semesta yang datang ke dalam hidupnya dia. Energinya dia juga penuh dengan kasih sayang. Jadi memancarkan kenyamanan. Saat kamu ketemu dia, kamu merasa sangat percaya sama orang ini. Care banget orangnya, juga welas asihnya kerasa ya. Jadi lembut, terus kamu ngerasa damai, ngerasa gak bingung. Terus kalau aku lihat energi dia juga memancarkan cinta.
Dan kalau aku lihat dari energi shadow side, saat kamu ketemu sama dia memang ada chemistry yang luar biasa. Tapi chemistry-nya itu bukan chemistry yang kadang-kadang kita akan bertemu sama orang-orang yang chemistry-nya tuh gejolaknya bikin panas dingin, bikin deg-degan, bikin gak bisa tidur. Tapi chemistry yang kalian punya itu justru seperti menyembuhkan satu sama lain. Jadi kamu akan menemukan diri kamu ngerasa bahwa tidur lebih nyaman, berpikiran lebih clear gitu. Nah, energi dia sendiri kalau aku lihat memang dia akan lebih condong dan fokus ke karir ya kalau aku lihat, dan terutama untuk kamu yang berhubungan sama sosok orang yang mempunyai bisnis dan usaha sendiri, dia bakalan fokus banget untuk ngebangun apa yang dia sudah bangun. Banyak kesibukan untuk bisnis dan karir, cuman kalau aku lihat memang saat kamu ketemu sama dia kedudukannya sedang bagus-bagusnya di karir. Energi The Empress itu nunjukin juga hubungan dia sama sosok ibu, dimana dia bakalan banyak cerita tentang keadaan rumahnya dia, keadaan keluarganya dia, terutama sosok ibunya dia. Cuman untuk kalian yang maskulin, kalian akan bertemu sama sosok orang yang melebihi ekspektasi. Nah, untuk kalian yang feminine, kamu akan bertemu sama sosok orang yang sangat mendambakan dirimu, yang sangat benar-benar melihat kamu tuh bagaikan satu-satunya gitu loh di dunia ini. Perasaannya dia itu bakalan lebih ditunjukkan ke actionnya itu, sikapnya dia tuh nunjukin kayak dia melindungi banget gitu. Jadi ada sedikit possessiveness. So aku bakalan lihat ciri-cirinya seperti apa. Oh, sebelumnya aku bakalan lihat dulu dari pesan spirit guide-nya dia. Ada Green Tara, Supreme Protection. Your protected cords are being cut smooth beyond limitation, trust. Dan di sini diminta untuk percaya saat ketemu. Aku lihat juga di sini ngomongin soal protection yang sangat kuat. Jadi walaupun ada huru hara di dalam percintaan, koneksinya sangat kuat dan kamu akan ngerasa aman gitu. Di sini ada green, warna hijau bisa jadi lucky color atau warna keberuntungan untuk kamu sama dia. Atau saat kamu ketemu sama dia kamu bakalan ngeliat banyak warna hijau. Aku bakalan lihat langsung ya ke cherry. Spread guide angel power like guiding access. Some make us can speak that truth, give information and protection to set through. Oh, watch this video. Jodohnya. Ya, yang aku lihat kamu bakal ngelihat kesuksesannya banget ya di karir, di kehidupan. Dia adalah sosok orang yang punya life path atau jalan hidup untuk memimpin. Jadi dia akan benar-benar menggunakan kekuatannya dia untuk memimpin. Aku lihat juga dari kesuksesan itu bakalan terpancar dari cara dia berpakaian, cara dia bertutur kata, cara dia bergaul. Aku ngelihat dia juga sosok orang yang bisa memberikan kamu keamanan luar biasa. Keamanannya di mental, di physically, secara fisik atau di finansial. Terus kalau aku lihat dari energi freedom, pertama dia punya lingkungan sekitar yang support iya, tapi lebih seperti kayak mengikuti dia. Jadi dia tuh kayak influence atau memberikan banyak pengaruh besar untuk orang-orang sekitarnya dia. Jadi banyak yang loyal sama dia, setia sama dia. Orangnya berani, dan kalau aku lihat dia juga pembawaannya tenang banget ya.
berwibawa, tenang, terus juga berpengaruh. Jadi strong banget dampaknya untuk hidup kamu. Ada beberapa dari kamu tuh yang berhubungan sama orang yang nggak kenal siang dan malam, kerja 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 gitu. Jadi ya bisa dibilang workaholic. Tapi yang tadi aku bilang, kamu ketemu sama dia momennya pas banget, dia lagi menanjak banget di karir, lagi di puncak tertinggi gitu. Jadi memang lagi fokus banget sama karir. Dia bakalan berani banget untuk ngajak kamu lebih serius dalam suatu hubungan, dan dia bukan tipe orang yang main-main ya, dan itu bakalan ngerasa banget. Kamu bakalan bisa nilai dengan jelas, oke, orang ini adalah orang yang serius gitu. So aku bakalan lihat dari tarotnya, terus spread guiding more like cases. Show me jodohnya. The one for my soul tribe. Jodoh kamu. Who is this person? Four of Wands, kamu bisa dealing sama Leo, Aries, atau Sagittarius. King of Swords, the Empress, the Princess of Wands, Three of Pentacles. Oke. Beberapa dari kamu itu berhubungan sama sosok orang yang bangun bisnis bersama ya. Jadi kalian kayak power couple. Dia orang yang misterius. Nih kalau ngomongin soal fisiknya hot. Dia orang yang memang memperhatikan penampilan, tapi itu karena dia tuntutan ya. Dia itu tuntutan untuk di karir. Jadi dia harus berpenampilan prima gitu loh. Jadi kalau aku lihat di sini Four of Wands itu nunjukin kayak mirror. Sebenarnya lebih seperti bercermin kamu sama dia. Ingat, cermin itu bukan selalu konsepnya kayak sama gitu loh. Yang namanya cermin, contoh kayak kamu memegang sendok di tangan kanan, berarti cerminan kamu itu di tangan kiri gitu. Kayak cermin, kan cermin ya. Nah sama, kalau dia tuh banyak pengalaman hidupnya yang mirip sama pengalaman hidup kamu, tapi dari point of view yang berbeda gitu. Contoh, yang si A pernah menyakiti, berarti si B pernah tersakiti. Contoh seperti itu. Jadi sama-sama belajar dari situ. Terus dari energi Four of Wands sendiri, dia menganggap kamu adalah sosok orang yang equal atau setara sama dirinya. Energi The Empress, di sini ada energi The Empress 2 kali. Jadi ini adalah validasi untuk kalian yang energinya maskulin. Kamu akan bertemu sama orang yang sangat bisa dibilang didambakan banyak orang. Jadi banyak banget fansnya, dan dia adalah sosok orang yang melebihi ekspektasi. Contoh ekspektasi kamu adalah segelas kopi gitu, contoh. Cuman yang datang segelas kopi ditambah 1 cake gitu. Jadi melebihi ekspektasi, dan itu memberikan kamu rasa kebahagiaan dibarengin ada sedikit insecurity. Untuk kalian yang feminine, kamu akan berhubungan sama sosok orang yang memang memahami banget lah sisi feminine kamu seperti apa, kebutuhan feminine kamu kayak gimana. Abundance atau yang namanya kemakmuran itu tidak diragukan lagi. Dia orang yang sangat makmur. Makanya yang tadi aku bilang, kamu akan merasakan keamanan bukan hanya di fisik, bukan hanya diperhatikan, tapi keamanan di finansial. Terus
Jadi energi Princess of Wands, kamu bakalan sering diajak jalan-jalan karena dia orang yang suka traveling, dan ada yang traveling for work juga, jadi dia kemana-mana untuk kerja. Three of Pentacle ini ada yang menyatukan kalian berdua. Jadi ada mungkin itu datangnya dari teman kamu atau kenalan kamu. Tapi kalau aku lihat energi The Three of Pentacle, dia sangat memahami pekerjaan kamu. Dia kamu pun memahami pekerjaan dia. Jadi ada saling support satu sama lain. Energi Death, kita ngomongin soal sisi misteriusnya dia. Ini agak sulit untuk dijabarkan pakai kata-kata ya, karena yang harus mengalami dan merasakan adalah kamu sendiri. Jadi sisi misteriusnya dia itu ini bukan seperti rahasia ya, ini lebih seperti kayak kamu tuh butuh waktu dulu untuk bisa mengenal orang ini lebih dalam. Jadi ada journey, ada kayak perjalanan nih, contoh kamu mau pergi ke Paris, kan kamu harus jalan dulu ke bandara, kamu harus sebelum ke bandara kamu ada proses dulu, pakai visa dulu, terus baru ke bandara, terus terbang, terus kemana baru sampai ke tujuan kan. Nah sama ke dalam dirinya dia juga kayak gitu. Jadi ada journey, ada perjalanan, dan perjalanannya itu kadang-kadang nggak begitu mulus ya, karena sama kayak kita mau terbuka lah jadi diri kita sendiri, atau misalnya konsepnya kita benar-benar transparan, itu kan dari diri kita sendiri ada rasa ketakutan. Nah dia pun ada rasa ketakutan, nanti diterima nggak ya gitu. Cuman kalau aku lihat dari Death sendiri, ini nunjukin sosok orang yang memang orang yang pernah merasakan kehilangan. Jadi saat dia menemukan sesuatu yang mengganti kehilangannya, dia bakalan sangat protektif sekali gitu. Terus di sini juga ada sisi dia yang sangat intansnya tuh luar biasa gitu loh. Jadi cara dia memandangmu, cara dia melihatmu, itu bikin kamu merasakan kalau oke, ini orang ke aku banget gitu. Terus dari energi spirituality juga aku ngelihat ya, dia orang yang psychic, jadi dia nggak bisa dibohongin. Kalau kamu bohong dia bakal tahu. Terus very seksual juga. Powerful, intense, King of Swords juga nunjukin sosok orang yang jujur, open sekali. Jadi contoh dia kangen, aku akan kamu, dia bakal ngomong kayak gitu dengan jelas dan nunjukin rasa kangennya seperti apa. Aku bakal lihat lagi ke oracle card. Ini adalah pesan untuk dirimu. Worth waiting for. Divine timing is out of work in your love life. Jadi percaya sama semesta yang ngatur waktunya. Bukan artinya kamu nggak bisa dapat dengan cepat, bisa saja, tapi yang namanya waktu serahkan sama semesta. Divine timing is at work in your love life. Yang namanya divine timing, it's all about divine. Kamu akan bertemu dia di waktu yang tepat, di keadaan yang tepat, saat kamu butuh, dan kamu benar-benar di keadaan yang sangat yakin. Dan di sini worth waiting for, ini orang yang sangat worth it ditunggu. Healing family issues, your love life is benefit as you forgive your parents. Kamu akan mendapatkan dampak yang sangat positif saat kamu mampu untuk memaafkan apa yang terjadi di keluarga intimu, dan apa yang terjadi sama hubungan kamu dan orang tuamu. So aku bakal lihat lagi alasan kenapa kenapa dia sangat memujamu.
ada lagu yang keputar di pikiranku. Sebentar, aku cari dulu judulnya. Amin Paling Serius. Siapa yang nyanyi nih? Sal Priadi sama Nadine Amizah yang nyanyi. Itu dari tadi keputar. Aku cuma tahu kata-katanya doang. Cuman itu yang mengungkapkan alasan kenapa. Coba tapi kita validasi dari sini. Alasannya kenapa dia sangat memujamu. Why? Why this person adores you? Pertama, ini dari sisi yang dari kelembutan. Kalau di sini ini ngomongin soal hati. Queen of Cups itu sensitif, dari sisi sensitif kamu, tapi kamu juga orang yang semangat gitu, membara soal kehidupan. King of Wands itu tanggung jawab dirimu untuk apapun yang kamu lakukan. Kamu terlihat sebagai sosok orang yang perlu dilindungi. Jadi dia ada rasa ingin melindungi. Terus di sini dari fisik juga, physically, Four of Swords itu nunjukin saat ada kamu dirinya tenang. Entah kenapa ketenangan itu yang biasanya ya kehidupan dia tuh hektik, atau yang tadi aku bilang dia punya keadaan yang pernah kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya dia. Terus saat dia ketemu kamu tuh, kecemasan itu atau rasa hilang itu, yang rasa kosong itu kayak terisi penuh gitu. Dia pernah melihat masalah hidupmu, jadi kamu kayak ngadepin masalah, terus dia lihat kamu cukup anggun kamu cukup anggun untuk menghadapinya. Jadi dia melihat buktinya kalau misalnya kamu tuh saat menghadapi masalah cukup bijak dan pintar gitu. Jadi kamu tetap tenang, tetap kalem, walaupun ada sesuatu hal yang membelenggu dirimu, atau sesuatu hal yang sebenarnya bisa dibilang kayak masalah gitu. Cuman kamu tidak terpengaruh gitu, tetap bisa tenang, graceful, anggun. Terus kalau dari energi King of Wands ini ngomongin soal ambisi ya. Jadi soal mungkin karir atau misalnya kehidupan sosial. Kamu punya passion dan punya gairahnya gitu loh untuk mencapai apa yang dijadikan cita-citamu gitu. Ini panjang banget kalau ngomongin soal alasan kenapa dia jatuh cinta dan memuja dirimu. Tapi aku simpan buat nanti saja. Aku bakalan langsung ke outcome of the situation. Okay? Terus red card is show me the outcome of the situation. Ada Eight of Wands, Speed, Ace of Pentacles. Ini kalau aku lihat nanti ada komunikasi yang sangat intens, dan kalau outcome-nya adalah kamu punya sama dia itu yang bikin orang-orang iri adalah cara kalian berkomunikasi, kayak memahami satu sama lain. Kamu ngelihat dia cuma lihat-lihatan aja kayak udah bisa ngerti. Cuman kalau aku lihat di sini dari energi the Eight of Wands, ini hubungannya tertata rapi. Terus di sini ada speed. Speed tuh artinya sesuatu yang cepat. Prosesnya sangat cepat. Saat kamu ketemu, tep gitu loh, cepat. Dia nggak nunggu lama ya untuk bisa menjadikan hubungan kamu sama dia itu sesuatu yang benar-benar solid. Karena kalau dari growth, ini kalau aku lihat dia sangat menghargai keberadaan dirimu. Jadi ini kayak anugerah gitu loh yang dia rasa.
ada the Nine of Pentacle, ada rasa kenyamanan yang luar biasa. Terus di sini kamu bakalan sering banget diperhatikan, dan dia cara nunjukin perhatiannya itu dengan memberikan sesuatu yang bisa dibilang kayak benda atau barang-barang. Jadi benar-benar dia ngebuktiinnya itu pakai sesuatu yang solid gitu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Yang namanya personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri. Kalau kamu mau tema yang ini, jadi nanti kamu tinggal bilang aja, temanya ini nih, kamu kasih linknya ke aku, nanti aku buatkan yang seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, jangan lupa nyalain loncengnya. See you in the next reading. Bye!